This call is now being recorded. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Pagi Bu. Oke. Hari ini kita akan bahas temporary table. Ini sebentar Mbak, ini materinya sedikit. Temporary table, saya bikinnya di SQL ya, MySQL Maria boleh. Pengertian sekilasnya bahwa temporary table, namanya juga temporary ya. Namanya temporary berarti dia memang adalah tabel sementara di dalam SQL. Nah, kemudian tabel temporary ini hanya untuk satu session SQL saja. Nah, setelah itu tabel temporary secara otomatis akan dihapus. Jadi kalau kita masuk ke satu session SQL, kita bikin temporary table, nanti kalau kita tutup database-nya, atau kita buka di session lain, dia nggak akan ada lagi seperti itu. Di session lain nggak bisa, ataupun setelah kita tutup, kita buka sesi baru, itu sudah hilang. Namanya temporary. Nah, cuma sementara. Nah, kemudian temporary ini juga tidak akan tampil walaupun kita menjalankan query show tables. Jadi kita bikin table, tapi nggak bisa di-show seperti itu. Karena dia sifatnya adalah temporary. Yang akan hilang setelah sessionnya berakhir. Nah, fungsinya apa? Fungsinya biasanya sebagai tabel penampung sementara. Nah, hanya sementara aja gitu. Atau mungkin pengen menampilkan sesuatu tapi cuma berdasarkan cuma sementara aja. Nanti kalau orangnya kalau sudah tidak dibutuhkan harapannya sudah hilang gitu. Nah, misal ingin menghitung total barang sebelum memasukkannya ke dalam tabel asli, atau perlu melakukan operasi yang melibatkan SQL namun tidak untuk disimpan. Dia juga bisa pakai temporary table. Sesuatu hal yang nggak perlu ditabelkan, supaya tidak makan storage, seperti itu. Makanya kemudian dia itu juga sifatnya lebih cepat, karena tidak untuk disimpan, hanya untuk sementara. Gampangnya kalau processing berarti cuma diproses saja, cuma tidak untuk ditaruh di storage. Dia akan lebih cepat. Pakai memori apa itu? Biasanya, kalau biasanya kita memproses sesuatu tapi tidak disimpan di hard disk-nya, namanya apa? Ayo, teman-teman yang belajar sistem operasi. Cache bukan? Nah, iya, biasanya cuma disimpan di cache ya kalau itu adalah suatu komputasi seperti itu, di cache ataupun di mana? Memori apa namanya? Volatil dan volatil.
Ayo, lupa. Udah enggak apa-apa. Dibuka lagi. Kemudian, membuat temporary table, bisa sama seperti membuat table biasa. Nah, dia tambahannya kata temporary. Create temporary table. Nama tabelnya apa, habis itu semuanya sama. Seperti itu. Seperti bikin table biasa, tapi ditambahi kata temporary. Nah, kemudian ini maaf misalnya membuat temporary table itu bisa mengklon dari table yang sudah ada atau bikin desain sendiri juga boleh. Nah, dia boleh punya nama yang sama dengan table yang bukan temporary karena referensinya beda. Isinya sama persis boleh. Seperti itu adalah temporary table. Bisa mengklon, bisa juga bikin sendiri, suka-suka seperti itu. Suka-suka. Nah, kemudian misalnya kita masuk ke koneksi Maria atau MySQL, bikin koneksi MySQL, min euro dan sebagainya. Min user, kemudian passwordnya apa, masukkan dan sebagainya. Kalau pakai CMD ya. Kemudian kita gunakan database perpustakaan yang kemarin di pertemuan 3 dan 4. Kemudian kita buat temporary table, misalnya tabelnya namanya buku 2, kayak gitu. Kolomnya bikin sama persis saja, nggak masalah. Create temporary table buku 2. Gitu. Nah, kemudian apa? Nah, jika kita show table, maka si buku 2 ini tidak akan muncul. Nggak akan muncul. Kalau tabel buku memang udah ada ya di tabel utamanya. Nah, untuk buku 2 ini nggak akan muncul karena dia bukan tabel permanen. Seperti itu. Yang sifatnya cuma sementara. Jadi dia tidak akan muncul. Nah, kemudian kalau kita isi buku tabel, isi temporary table-nya kita isi nih, sama seperti ngisi tabel biasa. Nah, di sini misalnya saya bikin beda sedikit. Kalau kemarin di buku 2 isinya BU, sekarang saya bikin B gitu aja. Nah, supaya membedakan sedikit, supaya kelihatan aja prosesnya. Nah, misalnya namanya B001. Kalau di buku kemarin namanya BU misalnya. Nah, oke. Kita select bintang, tetap keluar. Hasilnya ada. Select bintang from buku 2. Hasilnya akan tetap keluar. Hasilnya ada. Nah, kemudian dia itu juga bisa menampung query hasil select. Bisa. Nah, misalnya kita mau mengklon misalnya insert into buku 2. Select bintang from buku. Nah, di buku 2 kita isi apa? Kita isinya buku. Nah, akhirnya masuklah nih si BU001, BU002 dan sebagainya. Ini adalah asalnya dari tabel buku yang permanen. Sementara B001 sampai B005 ini adalah tabel di buku 2 yang kita input barusan, yang sebelumnya. Kemudian yang BU001, 002 ini adalah ngambil dari buku. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita cek temporary table. Buka SQL yang baru. Nah, tapi yang lama jangan ditutup dulu misalnya. Silakan buka CMD baru, command prompt baru, atau bikin connection baru di Navigate, boleh connectionnya ini bikin baru ke Maria, sama-sama Maria, seperti itu. Atau buka CMD baru, jadi 2 CMD gitu ya. Kemudian gunakan database perpustakaan. Nah, kemudian lakukan select pada tabel buku 2. Lakukan select di tabel buku 2. Pada koneksi yang sebelumnya, yang kita buat. Benar nggak tampil seperti itu. Nah, ternyata misalnya, tadi saya bikin di praktikum BDL ini, di sini ada buku 2 temporary table, kemudian saya buka koneksi baru, saya namai praktikum 1, kemudian saya gunakan perpustakaan, kemudian saya select bintang from buku 2, ternyata tidak ketemu. Apakah benar? Nanti kalian akan praktikan sendiri, seperti itu. Atau pakai CMD juga boleh, ya, tapi CMD-nya buka Windows yang baru, Windows CMD baru, command prompt yang baru, seperti itu.
Nah, apakah benar tidak tampil seperti itu? Nah, kemudian kita tutup koneksi DB perpustakaan tempat membuat temporary table tadi, tutup aja dulu. Nah, koneksinya tutup, kemudian kita buka lagi, kita coba lakukan select. Select bintang from buku 2. Padahal dia di koneksi yang tadi, tutup, buka lagi. Ternyata sudah tidak ada. Jadi dia memang benar-benar hanya berjalan pada satu sesi. Nah, ketika ditutup atau beda sesi, dia akan hilang. Bayangkan ketika ada beberapa user, misalnya saya buka, kemudian si X juga buka, saya bikin temporary table, si X juga bikin, beda sesi, tidak masalah, seperti itu. Nah, kayak gitu aja materinya. Kemudian tugasnya adalah pre-activity-nya adalah kerjakan praktikum dalam modul ini supaya teman-teman tahu maksud saya, mungkin masih berbayang-bayang ini apa, nggak kebayang gitu. Jadi teman-teman praktikan seperti itu untuk pre-activity-nya. Untuk post-activity-nya mudah saja. Saya minta teman-teman merancang dan membuat temporary table untuk menghitung jumlah buku yang sedang dipinjam dan buku yang available di perpustakaan. Seperti itu. Kalau nggak ada yang dipinjam lah, bikinlah peminjaman ya. Bisa diinsert ke peminjaman. Kalau kemarin pakai trigger, sekarang saya minta pakai temporary table seperti itu. Nah, dari peminjaman bisa dihitung berapa buku yang available di perpustakaan. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bu mau tanya, Bu. Ya, Bu. Ya, silahkan. Silahkan yang mau Kalau bertanya. misalnya bikin trigger trigger misalnya saya bikin temporary table yang namanya sama persis sama table beneran. Tapi pas saya bikin trigger itu yang misalnya trigger before insert ke table itu. Nah, terus nanti yang ke trigger tuh berarti table yang asli ya, Bu, ya? Bukan temporary. Temporary bisa di trigger juga kan, Bu? Masih ingat nggak? Kapan kita bisa membuat trigger? Membuat trigger harus di table yang real. Tidak bisa membuat trigger di view maupun temporary. Seperti itu. Itu materi awal kalau nggak salah. Jadi nggak bisa men-trigger tabel. Nih, trigger terhubung dengan tabel di mana tabel tersebut haruslah suatu tabel permanen, bukan temporal ataupun view. Seperti itu. Gitu, Mbak. Oke? Oh iya, oke Bu, terima kasih Bu. Ya. Jadi kalau di view nggak bisa, di temporal juga nggak bisa. Seperti itu. Jadi dia cuma buat, misalnya cuma buat pengen lihat, misalnya, atau pengen menghitung, atau cuma service untuk biar kelihatan aja gitu istilahnya. Jadi nggak apa namanya, tidak untuk disimpan-simpan gitu. Nah, berarti otomatis dia tidak bisa dipakai untuk transaksi. Jadi misalnya input data baru lewat apa, nanti masuk, nanti nggak akan tersimpan karena dia sifatnya adalah temporary, cuma untuk satu session. Seperti itu, habis itu hilang. Kayak gitu. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke. Wah, cuma sebentar aja kok ini beneran. Jadi pokoknya kelas praktikum ini nggak akan lama-lama. Saya harapannya kurang dari setengah jam selesai. 15 menit selesai juga nggak masalah. Jadi habis itu udah gitu. Jadi kalian bisa praktikum, habiskan waktu untuk praktikum dan mengerjakan tugas. Nah, sekarang karena sudah, mungkin saya akan akhiri jika nggak ada pertanyaan lagi. Coba silahkan, ada lagi kesempatan terakhir? Nggak ada ya? Ini gampang banget berarti. Mantap, mantap, mantap.
sangat-sangat simpel. Boleh juga silakan bisa dibuka materi yang dari Bu Iin, itu ada materi juga. Kalian boleh iseng-iseng buka, bisa dipelajari. Ya banyak di SQL Server agak berbeda sedikit ya. Kalau di SQL Server itu bisa bikin temporary table untuk global, jadi bisa berlaku di semua sistem paralel kalau nggak salah. Ada yang bisanya hanya lokal seperti itu, tapi untuk Maria, setahu saya hanya seperti ini, jadi nggak bisa untuk global. Tuh. Kemudian temporary table itu sebenarnya juga bisa dibikin siapa yang punya privilege untuk membuat temporary table, misalnya untuk siapa itu juga bisa, gitu. Macam-macam ininya. Propertinya sebenarnya. Oke, kita akhiri kuliah ini kok jadi 38, belum saya tutup. Sebelum saya tutup, mungkin sebentar kita on cam sebentar. Masih ngantuk ya Mas ya? Saya show sampai 49 bisa nih. Oke. 1, 2, 3, print screen. Oh, sebentar ya, nanti lagi. Kemudian 1, 2, 3, print screen. Semoga nyangkut semua. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 kali 3. 8 kali 3. Kok nggak keluar semua ya? Di kalian keluar semua nggak? Saya udah bikin 49 maksimum. Sudahlah, nggak apa-apa. Oke, terima kasih teman-teman semua. Silahkan kerjakan praktikumnya. Ditunggu, memang deadline-nya sampai hari Minggu seperti biasa, tapi harapannya waktu yang tersisa masih ada sejaman ini, silahkan dipakai untuk mengerjakan supaya tidak ada beban lagi. Jadi bukan beban tugas, tapi memang beban kelas praktikum biasa gitu. Jadi kamu nggak punya PR lagi istilahnya. Oke, silahkan dikerjakan. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Thank you, Bu. Sama, selamat Bu. siang. Ibu praktiknya sama kan ya, Bu? Kenapa? Praktiknya sama, Bu? A sama B? Sama Hari, sama. Tapi jangan tidur lagi, Iya, Riz. Haris Tidur itu siang. apa namanya? Dia menyusup biar ngerjain duluan kayaknya. Oh iya, kayaknya tuh. Ya, Bu, izin live Biar dulu. inget, Bu. Ya, silahkan. Ya, Biar nggak apa-apa, inget, Bu. Haris. Lagi pula sudah saya posting, jadi semuanya bisa ngerjain duluan sebenarnya. Ya, silahkan. Udah izin keluar, Bu. Ya, silahkan. Saya juga izin keluar. Saya belum stop recording-nya.